Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, siapa yang baru pertama kali ketemu saya atau melihat saya? Boleh angkat tangan, silakan. Wow, luar biasa. Siapa yang sudah beberapa kali ketemu saya? Silakan angkat tangan. Oke, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sigit Setiawadi. Mungkin ada yang belum kenal tadi. Dan hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin ya penting, bisa juga enggak. Jadi begini, apapun yang ada di dunia ini diciptakan dua kali. Ya, itu saya kira sebagian besar orang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum. Yang pertama itu diciptakan di pikiran, ya. Dan yang kedua baru menjadi wujud nyata. Jadi kalau Bapak Ibu meminta sesuatu, maka harus tercipta dulu di pikiran Bapak Ibu, barulah secara bertahap menjadi wujud nyata. Apapun itu, kekayaan juga sama seperti itu, ya. Mereka yang ingin kaya dan lain-lain menciptakan dulu kekayaan di pikiran bawah sadarnya, barulah kemudian secara bertahap dia dituntun dengan cara yang tepat, ya, cepat, harmonis untuk menuju ke situ. Bukan tiba-tiba blek dapat, enggak, ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, zaman dulu semua orang yang sekarang kaya itu melakukan hal yang sama, yaitu dia merantau keluar dari desanya, kemudian bertemu dengan orang kaya, bisa secara kebetulan atau bisa juga memang sengaja dia mencari, dan setelah itu barulah dia kemudian ke orang kaya itu apa namanya istilahnya itu ya, magang, ya, bekerja tanpa dibayar atau apa, kemudian mengabdi dan sebagainya, sehingga lama-lama mendapat pola pikir dari orang kaya itu dan akhirnya ikut menjadi kaya. Semua orang kaya melewati fase itu. Tidak ada orang yang tidak kaya kemudian tiba-tiba jadi kaya, dia di desanya nggak kemana-mana, nggak mungkin. Dia pasti pernah merantau dan ketemu orang kaya. Nah, itu cara yang umum. Ada cara yang ekstrim. Adik saya pernah melakukan cara yang ekstrim, yaitu dia memutuskan hubungan dengan saudara-saudaranya. Dan dia mencari hubungan lain, yaitu dari buku-buku. Buku-buku motivasi, buku-buku yang ditulis orang kaya dan lain-lain. Nah, selama beberapa tahun dan akhirnya dia menemukan jalan dan sekarang menjadi orang paling kaya dari suatu keluarga. Ya, tadinya dia paling miskin. Ya, namanya Indragung Priambodo. Anda bisa lihat di Google tuh, Pak Indragung itu seperti apa, ya. Dia tadinya adik saya yang paling miskin, ya, paling tidak mampu, tapi sekarang menjadi yang paling kaya, ya. Dan sekarang dia kembali ke keluarga, dalam arti kembali bergaul dengan kami karena sudah kuat, ya. Dia tahu bahwa rezeki seseorang itu rata-rata rezeki dari 6 sampai 10 orang yang paling mempengaruhinya. Dan siapa yang paling mempengaruhi adik saya itu? Dia adik nomor 7. Jadi yang ke-6 kakak-kakaknya itulah yang paling mempengaruhi. Sehingga dia kemudian memutuskan hubungan silaturahmi dengan kakak-kakaknya. Dikunjungi tidak mau menemui dan seterusnya. Ya, yang lain kakak-kakaknya tersinggung, tapi saya tidak tersinggung karena saya tahu bahwa dia sedang melepaskan pengaruh yang mempengaruhi plafon rezekinya. Nah, kemudian itu pula yang dilakukan oleh begitu banyak bisnis networking, termasuk MW. Ya, support system MW ataupun apapun namanya itu, ya, itu melakukan berusaha menaikkan plafon rezeki dari para anggota MW. Barulah mereka berhasil. Ya, dengan cara apa? Seminar-seminar dan semuanya berbayar Bapak Ibu, ya. Kemudian ada yang CD semua berbayar, ya. Ada yang ngajak seminar ke luar negeri berbayar, gitu, ya. Anda lihat semua sistem, dan yang ikut seminar, yang ikut membeli CD-nya itulah yang paling memungkinkan untuk berhasil. Ya, tidak semua yang ikut seminar maupun membeli CD itu berhasil. Tetapi kalau mereka tidak seminar dan tidak membeli CD, dipastikan tidak berhasil. Ya, saya sudah 16 tahun dan sebagian besar ada di lingkungan dari sistem yang lain. Nah, di Debaca sama, gitu ya.
Bedanya adalah saya berusaha menaikkan dulu plafon rezeki peserta sebelum dikenalkan ke MW, yaitu dengan cara mendengarkan ATBS. Barulah kemudian diajak ke MW. Tapi apa yang terjadi? Dan kemudian setelah itu mereka dulu di awal-awal saya paksa untuk hadir di seminar. Ya. Contoh Pak Kosin, itu dia 2 kali hadir di seminar yang berbayar 600.000 itu hutang, Bapak Ibu. Ya, 2 kali hutang itu hadir. Kemudian Pak Yanto itu dibayarkan temennya, Pak siapa itu namanya itu, yang dari Bojonegoro itu, Pak Imam. Pak Imam itu ikut seminar dengan menjual cincin anaknya. Berbagai macam dia lakukan, dan saya sengaja memaksa mereka untuk hadir di seminar karena saya tahu tanpa mereka hadir di seminar kehidupan mereka tidak akan berubah. Jadi saya sebagai mentornya harus tega. Jadi hanya mereka yang hadir di seminar itulah yang memungkinkan untuk berhasil. Tidak semua yang hadir di seminar itu akan berhasil. Tetapi kalau Anda tidak hadir di seminarnya, hampir pasti atau sudah pasti Anda tidak akan berhasil. Kenapa? Bawah sadar Anda tidak akan nututi untuk bisa menjadi kaya. Plafon rezeki Anda tetap rendah, citra diri Anda citra diri yang miskin. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah setelah tidak ada COVID seperti ini, seminarnya menjadi sangat murah, ya, sehingga itu yang menjadi masalah di Debaca. Ya, yaitu tidak ada lagi faktor pemaksa orang yang betul-betul nggak punya duit, kemudian akhirnya membeli dan akhirnya merasa punya duit dan seterusnya, itu nggak ada. Datar-datar saja semuanya gitu ya. Sehingga saya berusaha untuk mencoba mengadakan ya bermacam-macam program yang berbayar. Tujuannya adalah supaya Anda mempertahankan pola pikir kaya atau plafon rezeki atau perasaan punya uang. Ya. Jadi hampir semua yang gagal di MB jelas dia tidak mau belanja. Kenapa? Merasa tidak punya uang. Jadi dia sudah mendengarkan ATBS, plafon rezekinya dinaikkan, perasaan punya uangnya dinaikkan secara bawah sadar, tapi secara sadar dia menyangkal. Mereka menyangkal itu sehingga akhirnya ya turun lagi. Ya, begitu kita menyangkal, ya sudah tentu bawah sadar akan mengikuti kita dan turun lagi. Itulah yang terjadi. 99% kegagalan berproses di bisnis networking termasuk MB adalah karena ketidakmampuan untuk mempertahankan plafon rezekinya tetap tinggi. Ya, kalau seseorang itu mampu mempertahankan plafon rezekinya tetap tinggi sehingga nanti benar-benar bisa mendapatkan penghasilan besar, dia yang akan berhasil. Kalau enggak ya turun lagi, keseret. Kenapa? Karena Anda tidak kumpul dengan kami. Anda kumpulnya tetap dengan tetangga, dengan saudara, tetap berdiskusi dengan mereka, tetap berusaha menyamakan pola pikirnya dengan mereka termasuk penghasilannya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan ya. Kenapa saya mengadakan program berbayar dan lain-lain ya. Tujuannya adalah agar Anda tetap memiliki plafon rezeki yang tinggi ya. Karena seseorang baru akan berhasil, baru akan berubah kalau dia berada di dalam sebuah situasi pilihan yang sulit ya. A apa B? Ikut seminar apa beli beras? Ya. Karena uangnya pas-pasan dan kemudian dia ikut seminar. Biasanya berhasil ya. Beli berasnya itu sudah ada di bawah sadar Bapak Ibu, kebutuhan sehari-hari itu sudah ada di bawah sadar sehingga Anda pun pasti akan mendapatkannya meskipun oleh Tuhan akan dibuat deg-degan dulu ya. Tapi setiap perubahan selalu dilewati atau melewati fase deg-degan, pilihan-pilihan yang tidak mudah. Kalau Anda benar memilihnya, Anda akan bisa terus berproses dan akhirnya benar-benar menjadi kaya. Tapi kalau Anda kemudian mendapat tes ya, itu tes semua itu. Awal bulan maunya beli produk MW ya, 750.000 misalnya, tiba-tiba ada kerusakan listrik, harus memperbaiki ini, motornya rusak, harus diperbaiki. Itu semua tes dari alam. Anda mengutamakan yang mana? Dan pilihan ada pada Anda sendiri. Apakah Anda berpola pikir seperti orang kaya, yaitu mendahulukan membayar dirinya, ya, membayar dirinya itu artinya mengeluarkan uang untuk sesuatu yang nanti akan kembali, ya tadi investasi,
investasi uang, investasi waktu, investasi apa saja itu nanti akan kembali. Atau Anda lebih mendahulukan membayar orang lain, ya. Membayar orang lain itu ya memberikan uang Anda kepada orang lain dan Anda mendapatkan kenikmatan dari situ. Ya, kenikmatan itu ya bisa berupa baju bagus, mobil bagus, makanan, ya, konsumsi dan sebagainya. Itu pilihan Bapak Ibu, ya. Robert Kiyosaki mengatakan seseorang bisa kaya kalau dia bisa mendahulukan membayar dirinya terlebih dahulu sebelum membayar orang lain. Tapi seseorang akan tetap biasa-biasa saja kalau dia terus mendahulukan membayar orang lain dan lupa membayar dirinya, yaitu berinvestasi, baik berinvestasi otak, ya, perut ke atas, artinya ikut seminar ini, seminar itu dan sebagainya, ataupun berinvestasi dalam sebuah bisnis network marketing seperti MB, yaitu dalam bentuk membeli produk, memakai produk, mengikuti sistem utama di MB, yaitu kita menggunakan atau memindahkan belanja kita dari toko ke toko MB dan kemudian mengajak orang lain untuk juga memindahkan belanjanya dari toko ke toko MB, ya. Nah, itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan siang hari ini. Tapi ingat, semuanya adalah pilihan Bapak Ibu. Saya tidak memaksa Anda untuk belanja, saya tidak memaksa Anda untuk hadir di Sikde, saya tidak memaksa Anda untuk hadir ikut BMR atau apapun, ya, karena Anda bukan anak saya. Kalau Anda anak saya, akan saya paksa. Tapi karena bukan, ya sudah, pilihan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.